nomor 2 gitu. Ya. Ya nanti sesudah Pak Agit, Pak Soeharto boleh. Iya. Terima kasih Pak Yang lain Benar dan Ibu Nelda izin share screen. boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu. Luar biasa izin mencoba mempresent hasil diskusi eksplorasi solusi kemarin. Di antaranya untuk eksplorasi alternatif solusi didapatkan dari kajian literatur dan wawancara dari LK 2.1, yaitu dari masalah siswa sulit memahami pembelajaran. Saya mendapatkan yang pertama ada pilihan menggunakan Kahoot, PBL, video pembelajaran, PJBL, pendekatan TPEC, dan animasi Sparkle Video Scribe, video dari YouTube, dan permainan kelas. Untuk solusi yang relevannya, saya memilih 2. Di antaranya ada PBL, berikut literasi kajian literaturnya, di mana penerapan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Sebagai hasil akhirnya, untuk siswa dikatakan bisa memahami, mungkin ada grafik hasil belajar yang baik di siswanya. Yang kedua adalah media video pembelajaran. Untuk analisis penentuan solusinya, untuk PBL ada kekuatan di sana dengan kasus dan masalah ini yang diberikan, diharapkan siswa untuk termotivasi mencari informasi dari berbagai sumber dan meliterasi kembali materi yang sudah diberikan oleh guru. Kelemahannya, tidak semua materi pelajaran bisa diterapkan dengan model PBL bagi siswa yang beberapa stuck misalkan ya, dan tidak mau menganalisis, tidak mau berdiskusi, itu juga mungkin menjadi masalah tersendiri, diantaranya untuk pembagian kelompok dan pembagian tugas. Dari diferensiasi profil murid mungkin juga itu menjadi masalah tersendiri gitu. Untuk video pembelajaran, kekuatannya video pembelajaran dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh siswa dan cukup menarik. Untuk kelemahannya, jelas siswa harus menggunakan device baik smartphone, laptop, terutama networking internetnya. Analisis alternatif solusinya berdasarkan silabus, maaf ini salah nih, 3.4 kemarin saya melihat, yaitu konteks menganalisis produk, kendali otomatis dan kendali jarak jauh IoT, di mana untuk literasi digitalnya media pembelajarannya saya ambil dari YouTube, dan 5 fase ini untuk metode atau model PBL. Pertama, saya akan mencoba pretest dulu ke anak-anak, di mana materinya adalah basic dari IoT, seperti pengenalan device kayak gitu. Mungkin medianya bisa pakai GFOAM atau Kahoot mungkin, dan atau Quizzes juga bisa. Di fase kedua, siswa dicoba diorganisasikan dengan membuat kelompok dan mendiskusikan permasalahan yang ditonton di videonya. Fase ketiganya, siswa menyelidiki bahan alat apa, device apa saja yang ada pada video berdasarkan arahan guru dan sumber literasi yang lainnya seperti modul atau buku. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan. Kelompok siswa akan melakukan hasil diskusi antara temuan terkait Internet of Things ini dan hasil temuan terkait device dan masalah terkait teknologi tersebut akan disajikan melalui presentasi kelompok. Untuk analisis dan evaluasinya, setiap kelompok presentasi atas hasil temuannya dan diakhiri dengan post-test untuk mengukur hasil belajar dari siswa tersebut, apakah ada grafik peningkatan di dalam pemahamannya.
dalam mengatasi kelemahan yang terjadi terkait PBL dengan dibuat diskusi kelompok, maka akan terciptanya ide-ide dari semua siswa, dan kita juga mungkin sebagai gurunya harus lebih rajin masuk ke kelompok-kelompok kecil tersebut untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, barangkali diskusi yang dikerjakan oleh siswa tersebut mengalami stuck, misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Untuk kelemahan video, guru akan menggunakan fasilitas sekolah, Wi-Fi sekolah, dan siswa akan diperbolehkan membawa smartphone di kelas. Bisa juga memanfaatkan Chromebook yang dari pemerintah dan akses internet yang ada di sekolah. Untuk masalah kedua, yaitu rendahnya keterampilan berpikir krisis siswa atau maaf, di sini salah. Masalahnya siswa kurang bisa menjawab soal notes. Untuk analisisnya adalah rendah keterampilan dari kajian literatur, diantaranya ada PBL menggunakan kuisis, modul pembelajaran berbasis SWOT, buku saku, dan LKPD berbasis SWOT. Di sini relevansi yang solusi yang relevan saya ambil dua, yaitu tetap PBL, dan untuk melengkapi PBL-nya seperti diskusi Pak Nandar, Bu Imelda, dan Pak Usep sebelumnya, saya menggunakan LKPD yang berbasis SWOT. Ini kajian literaturnya dari EMI Rias Ningsih 2019. Berdasarkan solusi yang relevan, kekuatan dalam PBL ini hampir mirip dengan yang tadi, bahwa dengan kasus masalah diberikan, diharapkan siswa termotivasi mencari informasi dari berbagai sumber dan menghabituasi, membiasakan literasi mungkin dari materi yang diberikan oleh guru. Kelemahannya jelas, tidak semua materi pelajaran bisa menggunakan PBL. Untuk implementasinya, yaitu dalam mengatasi masalah rendahnya keterampilan berpikir siswa akan disajikan sebuah masalah terkait produk kendali otomatis dan kendali jarak jauh berbasis IoT berupa rangkaian lampu otomatis, Pak, untuk smart home yang berbasis IoT ini. Diantaranya ada microcontroller, ada relay sederhana, dan ada lampu. Nanti untuk remotingnya menggunakan handphone, Pak, Android. Siswa akan dibuat kelompok dan mendiskusikan tentang rangkaian tersebut, didiskusikan dengan kelompok akan fungsi device kerjanya dan hambatan yang akan terjadi untuk mengatasi kelemahan yang terjadi untuk mengatasi kelemahan terkait PBL. Mengatasi kelemahan PBL tetap harus didampingi di kelompok-kelompok kecilnya, Bapak Ibu. Yang saya rasakan ketika membuat kelompok biasanya karena si anak itu berbeda-beda, beragam-ragam, apalagi saya profil, termasuk sudah adanya zonasi, Bapak Ibu, kelihatan banget gitu, yang bisa-bisa, yang kurang gitu. Ada perbedaan diferensiasi di kelas terkait profil murid. Jadi untuk menambal kelemahan ini, kita harus lebih intens dan lebih rajin untuk masuk ke kelompok-kelompok kecil tersebut sebagai membantu diskusi gimana ya, memberikan arahan, dan mungkin jika stuck kita bikin pertanyaan pemantik seperti itu mungkin, Bapak Ibu. Itu saja yang bisa ditampilkan, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mohon koreksinya, dan jikalau masih ada banyak kekurangan mohon lempengkeun bahasa Inggris. Gimana ya Pak Usep, saya kurang bisa terlalu berkomunikasi gitu, dari hati itu sudah
bulet keluarnya jadi masak engkol kan itu. Nah, ya itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon komentar dan koreksinya. Ya, terima kasih Pak Sagita, sungguh mantap sekali Pak Sagita. Ya, rasanya Pak Sagita itu ketika mau ngerjakan tugas itu ternyata wah banget gitu kan. Bagus ya. Nah, adapun gini ya Pak Sagita, biasanya kalau penyakit orang teknik itu biasanya kalau dari segi komunikasi itu agak kurang gitu kan. Sama yang saya juga rasakan seperti gitu. Kurang baceo gitu aja sudah nama. Belepotan, Pak. Iya. Oke Pak Sagita ya, Ibu Imelda dan semuanya kebetulan oleh solusi yang relevan yang diambil oleh Pak Sagita itu yang pertama itu terkait dengan motivasi ya Pak Sagita ya. Motivasi ini Kesulitan memahami pembelajaran, Pak. kesulitan memahami pembelajaran itu dengan menggunakan PBL dan media pembelajarannya menggunakan Video, Pak. video pembelajaran ya. Kemudian juga yang kedua itu tentang soal hot ya. Iya, tentang soal hot. Kita So, membiasakan siswa di kelas untuk berpikir kritis. berpikir kritis ya. Nah, ya, berpikir kritis. Solusinya sama PBL untuk hasil akhirnya atau untuk mengukurnya saya lampirkan LKPD, Bapak. LKPD ya. Kemudian untuk materi yang yang diambilnya ini IoT ya. IoT tentang menyalakan dan memadamkan listrik gitu kan. Ya itu SMK ya untuk prakaryanya. Ya kalau dari segi kalau menurut saya kalau dari segi penulisannya udah mantep nih. Kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut teman-teman semua. Ya, barangkali ada yang mau memberikan masukan, dipersilakan bagi teman-teman. Pak Sagitia. Oh, boleh. Pak ini? Pak Jaman ya? Iya. Oh, iya. Silakan Pak Jaman. Kalau dilihat dari kajian literasinya Pak Sagita memang ini sudah wah banget ya, tapi pertanyaan saya sih kenapa harus PBL? Kan ini dari judulnya aja sudah mengarahnya ke PJBL gitu loh. Kan saya juga nggak tahu kondisi di kelasnya Pak Sagitia ya. Tapi kan konteks pemahaman saya kalau melihat dari solusi yang relevan itu tentang kendali jarak jauh berbasis IoT, mungkin saya cenderung mengambilnya langsung ke PJBL. Alasannya apa itu satu. Terus dari kajian literasinya juga sudah bagus ini. Sudah menguatkan sebenarnya, tapi konteksnya saya karena dari mata pelajarannya aja sudah berbasis project gitu loh. Kan mata pelajaran satu-satunya yang gue bilang ya, satu-satunya di SMK TKJ, jurusannya TKJ prakarya yang mengadopsi PJBL sebenarnya. Benar gak Pak Nandar kira-kira? Gitu Pak pertanyaan saya, kenapa nggak pilih PJBL gitu? Siap Bapak. Terima kasih Pak Jaman. Iya siap. Jadi mungkin dilihat dari profil murid Pak, saya ini mengajar di SMA Pak. Yang notabene kelas 10, kelas 11-nya tidak begitu mempelajari teknologi gitu, di mana prakarya dan kewirausahaan PKWU kelas 10-nya itu materinya adalah budidaya dan kerajinan Pak. Dan kelas 11-nya ada pengolahan, memasak, dan kelas 12-nya yaitu tentang produk teknologi terapan Pak. Produk teknologi terapan. Nah, ini yang ada di materinya yaitu terkait kendali otomatis dan kendali jarak jauh. Sebagian ada juga terkait desain grafis, tapi semester kemarin Pak.
Semester saat ini habis dan ke depan untuk Januari itu pertamanya di silabusnya adalah memahami 3.4 itu memahami dan menganalisis gitu Pak. Ya, kenapa tidak PJBL? Mungkin saya menyesuaikan dengan materi yang saat itu diajarkan. Terus masalah keduanya adalah kalau SMK biasanya ya sebelum saya terlempar ke SMA, kalau di TKJ gitu kan dari kelas 10 kelas 11-nya it's okay, mereka sudah tahu apa itu server, apa itu cloud computing, apa itu microcontroller gitu. Jadi tidak terlalu, kalau mau ke PJBL langsung tidak terlalu beresiko dengan peralatan Bapak. Untuk SMA ini dikarenakan peralatannya juga cuma sedikit, mungkin butuh lebih memahami, dan untuk proyeknya biasa saya diakhirkan sebagai tugas besar Mapel PKWU ini Bapak. Tugas besarnya dikelompokkan nanti diproyekkan sekelas 1 biasanya Pak untuk terakhirnya. Kalau tahun kemarin itu juga yang mengerjakan alhamdulillah kelas IPA saja, kelas IPS biasanya stuck gitu Pak. Ada beberapa kelas yang tidak sampai tamat ke PJBL-nya. Jadi karena kan mungkin berbagai macam hal, dan itu menjadi menarik yang saya identifikasi apa masalahnya gitu sampai tidak selesai seperti itu. Terima kasih mungkin Pak Jamal. Iya. Makasih juga penjelasannya. Artinya saya kira tadi awalnya itu SMK gitu karena PKK kan ini ya. Ya, PKK Pak. Iya, betul. Berarti di SMA sama mata pelajarannya, ada PKK juga. Ada PKK juga Pak. Cuman Tapi Pak Sagitya mengajarkan yang produk kreatifnya aja apa sama kewirausahaannya juga? Kewirausahaannya juga Pak. Di antaranya kalau kewirausahaannya biasanya kita lebih ke freelancer atau digital nomad gitu Pak, untuk menjual hasil-hasil dari desain grafis anak-anak gitu Pak. Oh gitu. Ya. Berarti double gelar ya. SE dan Eskom. Kebetulan kurikulum 2013 Pak belum ada informatika, jadi masih stuck di PKWU Pak. Iya. Itu aja sih Pak Usep yang saya pengen tanya. Mungkin yang lain. Ya, barangkali ada yang lain. Kalau nggak ada, mohon tanggapannya dari Ibu Imelda. Iya. Silakan. Sebelum menanggapi, mungkin saya lebih ke pertanyaan juga ini, Pak Sagitya. Pak Sagitya ngajarnya di SMA, ya berarti nanti ini terakhirnya nggak ada proyek yang dihasilkan ya? Atau emang hanya sekedar anak-anak tahu atau gimana? Kalau tahun kemarin saya mengajar ini ada produk yang dihasilkan Bu, yaitu beberapa ada produk lampu otomatis sebagai smart school yang bisa di remote dari handphone, dari beling jarak jauh menggunakan microcontroller juga sih Bu. Seperti itu Bu. Oh gitu. Nah kalau yang sekarang ini rencananya memang yang sekarang saya belajar dari tahun kemarin Bu, yang sampai selesai di PJBL dan membuat project itu hanya beberapa yang nyampe ke tahap finish gitu Bu. Mungkin permasalahannya ada di siswa yang kurang begitu memahami tentang si teknologi ini Bu. Ada yang tertarik, ada yang tidak begitu antusias dengan, beda dengan KWU yang secara langsung seperti kita nge-freelance atau membuat kemasan, itu memang anak-anak sangat luar biasa tertarik. Tapi kalau untuk teknologi seperti ini biasanya tahun kemarin aja ya beberapa ada produknya, cuman kebanyakan hampir 60% tidak nyampe selesai Bu. gitu. Ya misalnya ya kayak yang tadi udah Pak Sagitya bilang juga, mereka mengontrol lampu dari rumah, itu saya rasa menarik. Minimal kan lampu kamar mereka misalnya itu kan seminimal mungkin lah. Kemudian ada juga misalnya kayak saya itu
Pak Sagitia kurikulum 2013 ya? 2013 Bu. Tapi berarti kan untuk produknya atau proyeknya meskipun 2013 karena PKWU tentu dibolehkan ya, masih bebas ya. Tergantung guru mensiasati mana yang lebih cocok. Betul. Nah, handphone, kemudian apa lagi kemarin tuh yang saya lihat ya, yang misalnya menggunakan Arduino, Ya, Bu, Arduino. menggunakan Arduino juga mereka bisa menghidupkan otomatis ke motor mereka. Nah, itu kan hal-hal yang menarik juga sebenarnya. Arduino saya rasa juga tidak terlalu tidak terlalu sulit sebenarnya anak-anak mempelajarinya karena sudah Bu. bisa diarahkan ke sana, dan saya rasa untuk waktu pun tidak akan terlalu menghabiskan waktu banyak. Ini berapa jam kalau PKWU? PKW itu cuma 2 jam Bu. Oh, cuma 2 jam. 2 JP Bu. Oh iyalah, kalau 2 JP memang 2 susah JP. itu. Memang susah Bu. Karena kita mengontrol anak-anak aja itu 1 jam udah habis tuh 1 JP. Mengontrol anak-anak udah habis 1 JP. Palingan ini memang benar-benar anak-anak yang termotivasi. Kecuali kalau misalnya waktunya bisa 4 jam, ya, itu masih bisa lah kita arahnya ke PJBL. Tapi kalau misalnya tidak menghasilkan produk, hanya mengetahui, memang arahnya ujung-ujungnya ke PBL. Kalau secara sintaknya, segala aturannya saya lihat Pak Sagitia mah udah bagus lah ya, karena semuanya udah termasuk di alternatif solusi, udah masuk semuanya, ini udah oke lah, kelihatannya. Cuman mungkin nanti ya yang perlu Pak Sagitia pikirkan juga, meskipun tidak menghasilkan sebuah produk, tapi minimal kan mindset anak-anak sudah berubah bahwa ada sesuatu yang bisa dia ada teknologi yang bisa dia manfaatkan di rumah, meskipun dia mungkin nanti yang akan mau bergerak itu, yang akan mau mempraktekkan itu hanya beberapa, tapi minimal nanti Pak Sagitia nanti anak-anak yang terdiri dari beberapa kelompok itu nanti memang benar-benar dibimbing, yang memang benar-benar berminat. Kalau memang sampai ke proyek ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau untuk yang isi dari eksplorasi alternatif solusi yang relevan, kemudian analisis perintah solusinya, analisis alternatif solusi pun saya kayaknya tidak komen, karena memang ya secara umumnya udah pas dengan yang diminta, udah berdasarkan literatur juga gitu kan. Tapi mungkin nanti arahnya Pak Sagitia, karena ini kan siswa sulit memahami pembelajaran prakarya. Nah, mungkin karena mereka sulit. Kenapa mereka sulit? Karena mereka mungkin merasa belum tahu ini buat apa sih dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anak-anak kan akan gampang menerima jika yang kita berikan kepada mereka itu akan terlihat bahwa untuk kebutuhan sehari-hari akan digunakan. Nah, jadi mungkin ini yang perlu kita siasati sebagai seorang guru, bagaimana apapun proyek yang kita berikan di sekolah kita memang benar-benar yang akan terasa bagi mereka. Saya juga pernah mengalami seperti Pak Sagitia mengajar PKWU. Anak-anak memang pada saat ada produk langsung, disuruh masak, disuruh jualan, mereka mau. Mereka mau sampai masuk ke kelas-kelas menjual itu, mereka mau. Mereka kreatif gitu. Tapi pada saat sudah bermain dengan teknologi, kadang-kadang ya yang mau aja, yang bergerak, yang enggak ya tetap aja mandek gitu ya. Namun ya anak-anak yang seperti itu bisa kita arahkan juga. Jika mereka tidak bisa membuat proyek, mungkin mereka kita jadikan kelompok yang bagian marketingnya. Jadi artinya memang kita siasati anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena sama seperti saya bukan tipikal orang yang yang candu melihat teknik ini. Saya nggak candu melihat teknik ini, meskipun saya guru teknik. Saya lebih cenderung suka menjadi leadernya, suka menjadi marketingnya, kalau minimal menjadi marketingnya. Jadi teman-teman yang bikin produk di sekolah, saya memasarkan ke dinas, ke kantor bupati. Nah, akhirnya dan yang paling banyak dapat duit malah saya. Makanya kadang-kadang saya tidak terpikir untuk untuk memperdalam ilmu teknik saya, malah lebih suka memperdalam ilmu marketing saya. Nah, jadi Pak Sagitia juga nanti dikelompokkan aja anak-anak itu, dibagi atas 4 kelompok. Mungkin ada yang berbakat di bidang marketing, ya udah arahkan mereka memang untuk bagian penjualan. Kemudian anak-anak yang memang hobi di tekniknya meskipun SMA, tapi kan banyak juga, karena kita lihat kayak yang di Aceh kemarin. Itu kan anak sanawiyah yang memang notabene-nya dia tidak belajar
ilmu teknik gitu, tapi dia dapat ilmu ternyata kedondong itu bisa mengantarkan listrik. Karena mengandung zat asam. Nah, itu karena keinginannya dia bisa ternyata. Nah, mungkin Pak Sagita juga seperti itu. Tinggal diperhatikan karakteristik siswanya, mana yang mau Pak Sagita bimbing khusus aja nanti. Tapi Kalau untuk kelompok, Ibu, alhamdulillah saya walaupun belum resmi menjadi ekstrakurikuler, tapi kalau anak-anak yang tertarik di bidang teknik, alhamdulillah ada komunitasnya juga, Bu. Mungkin masih termasuk kokurikuler, ada beberapa orang, 10 atau 15 orang yang IT support-nya ya. Ya saya sama seperti Ibu, Bu, lebih ke marketing. Jadi mereka bikin server lokal buat jualan gitu, point of sale kayak Shopee tapi di sekolah buat membantu guru PKWU yang kelas 11 untuk memasarkan. Itu anak-anak semua. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu memaksakan anak-anak itu sesuai dengan isi kepala kita. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan minat bakat mereka. Kita guru tinggal mengarahkan karena mereka kan bukan kertas putih. Mereka adalah kertas yang sudah ada coretan-coretannya. Kita hanya tinggal menebalkan. Jika memang coretan itu kita lihat bagus, ya kita perjelas tulisannya agar yang bagus itu semakin terpupuk. Tapi kalau misalnya yang jelek, ya kita minimalisir supaya yang muncul itu adalah karakter-karakter positif mereka. Ya mungkin sama lah untuk kita semuanya nanti. Ya Bu, satu pertanyaan mungkin untuk saya pribadi, apakah lanjut PBL ini ataukah harus PJBL atau harus seperti apa Ibu? Kalau saya lihat dari ini, kalau dilihat dari analisis penentuan solusinya ya, kalau memang di sini kan memang awalnya kan eksplorasi alternatifnya karena sulit memahami. Kalau sulit memahami mungkin lebih bisa, sebenarnya bisa ini dua-duanya, PBL bisa, ke PJBL bisa. Cuman sekarang tergantung lagi kesiapan Pak Sagitia, kemudian berdasarkan pengalaman selama ini, kira-kira dari persiapan sarananya, dari karakteristik siswanya, dari waktunya. Nah, apakah bisa diarahkan membuat produk? Kalau memang bisa diarahkan membuat produk, berarti arahkan ke PJBL. Tapi kalau seandainya memang rasanya hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada anak tersebut, nanti mereka silakan mengembangkan diri di luar masing-masing. Nah, itu arahkan ke PBL. Jadi biar mereka tahu kalau mereka sudah paham, nah nanti yang memilih lanjut berarti mereka ikutkan saja di eskulnya, di bimbingan selanjutnya oleh Pak Sagitia. Belum punya eskul komunitas di Ya komunitas aja nggak apa-apa. Berbuat aja dari yang kecil. Toh kita memang berangkat dari yang kecil-kecil dulu baru bisa jadi besar. Siap. Banyak masukan Ibu. Udah mulai drop nih Pak Sagitia kayaknya udah. Oh iya, ada yang mau saya bilang dari kemarin saya baru ingat, baru hari ini baru saya mau bilang. Sekilas Pak Sagitia itu kalau dari sini itu kelihatan seperti Pasha Ungu ya. Apa saya aja yang salah lihat? Saudara kembarnya Bu. Iya, salah lihat. Iya, just kidding ya. Iya. Jaga kesehatan Pak Sagitia. Amin Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu dikomentari kembali atau dirasa cukup Pak Usep, Pak Nandar? Rasanya cukup Pak, wah, keren Pak. Ya. Tinggal upload ini Pak. Iya Pak. Tapi kayaknya Pak Nandar kalau saya lihat di kelas ini rata-rata memang siap sedia. Cuman mungkin saya belum terlalu melihat Ibu Kania sama ya Ibu Kania ada yang kemarin karaoke bukan Nia ya kalau nggak salah. Ya, bukannya kemarin itu sedang KI Bu kalau nggak salah. Sedang KI, iya. Mungkin setelah ini siapa yang tampil? Izin stop screen. Bapak iya, boleh Bapak Sagitia. Habis ini siapa Pak Nandar? Pak Usep kayaknya terlempar tuh karena mati lampu. Pak Soeharto. Ya. Pak Soeharto, oke. Pak Nandar ambil alih aja dulu ya. Siap. Oke. Pak Soeharto sudah siap ya Pak Soeharto? Siap. Oke, silahkan Pak Soeharto.